kasih dalam Tuhan. Kembali lagi di ibadah online setelah minggu, Ibu Widuri dan Baby House Praise. Oke, sebelum kita mulai ibadah online kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Yesus untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih dan rahmat Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mau datang ke hadapan Tuhan dengan hati bersyukur bahwa pujian penyembahan kebaikan pada Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan, berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan sebab Tuhan Yesus telah lahir bagi kita. Dia bahkan bangkit dan Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita anak-anaknya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Katakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Yes Tuhan, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Haleluya. Yes Tuhan, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan Dia menang akan segala sesuatu. Katakan, ku menang di atas segala sesuatu. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Pujilah nama Tuhan selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik, kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian kita, penyembahan kita kepada Yesus. Sebab Tuhan begitu baik, sebab Tuhan telah mengaruniakan anugerah-Nya yang besar untuk kita boleh diselamatkan.
Shalom adik-adik, selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Nah, sebelum Kak Ivana share firman Tuhan kepada kalian, Kak Ivana mau kasih sebuah cerita nih. Itu ada seorang anak namanya Andrea. Dia dijanjikan papanya pada suatu hari mereka akan pergi ke sebuah mall dan akan bermain di dalam mall tersebut. Tetapi pada saat mereka akan pergi ke mall tersebut, papanya terima telepon dan dia harus membatalkan janjinya kepada Andrea karena ia harus pergi bekerja karena ada pekerjaan yang sangat penting sekali. Nah, akhirnya janji kepada anaknya Andrea itu dibatalkan. Nah, Andrea-nya sedih, sangat sedih. Karena apa? Karena tidak bisa bermain bersama papanya di mall yang ada. Nah, untung Andrea mempunyai seorang kakak yang sangat baik. Kakaknya berjanji setelah mereka selesai menyelesaikan tugas sekolah mereka, kakak-kakaknya akan membawa Andrea untuk bermain ke mall yang ada di daerah sekitar mereka. Nah, coba kisah yang ada yang Kak Ivana kasih ke kalian, pernah gak kalian, diantara kalian yang pernah mendapatkan janji, kemudian janji itu dibatalkan atau ditunda? Pasti ada ya, bahkan
bukan hanya orang tua kita yang berjanji, tetapi kita sendiri mungkin berjanji sama teman, saudara, mama, papa, tetapi seringkali kita membatalkannya atau menundanya. Ya, itulah kehidupan adik-adik. Kita harus belajar bahwa kita harus memahami hidup itu nggak semudah yang kita bayangkan. Orang tua, saudara, kakak, om, tante, gembala, bahkan presiden pun bisa membatalkan atau menunda janji mereka karena mereka sedang dalam suatu kondisi yang sangat-sangat penting. Jadi mereka akan menunda gitu. Kalau ada sesuatu yang sangat penting, pasti mereka akan kerjakan terlebih dahulu yang penting itu. Nah ya, tapi ada satu orang yang tidak pernah membatalkan janjinya, bahkan tidak pernah menunda-nunda janjinya. Siapa dia? Ya, dia adalah Tuhan Yesus. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, setelah peristiwa yang kemarin kita rayakan, Tuhan Yesus berjanji bahwa dia berjanji bahwa dia naik ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi kita, ya, menyediakan tempat bagi kita, bagi orang yang percaya dan menerima dia sebagai juru selamat, ya. Itu janji Tuhan Yesus. Itu ada di dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Yuk kita buka firman Tuhan kita. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3, firman Tuhannya berbunyi begini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, kata Tuhan Yesus nih ya, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, itu janji Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, dia berjanji bahwa dia akan menyediakan tempat bagi kita. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Pada saat tempat yang dia janjikan itu sudah siap, dia akan datang kembali ke dunia untuk apa? Menjemput kita, karena Tuhan Yesus mau apa? Di mana Tuhan Yesus berada, di situ kita berada. Tempat itu apa, adik-adik? Ya, tempat itu adalah surga. Surga adalah suatu tempat yang luar biasa, di mana di surga itu nggak ada dosa, nggak ada kejahatan. Dan di dalam surga, karena tidak ada dosa dan tidak ada kejahatan, maka di surga tidak ada tangisan. Di surga tidak ada kesedihan, apalagi penyesalan. Tetapi, adik-adik, ada tetapinya. Untuk kita sampai ke surga atau tiba di surga, itu nggak cukup kita hanya menjadi murid Tuhan atau murid sekolah minggu yang hanya rajin ibadah. Kita juga tidak cukup ke surga hanya untuk menjadi anak sekolah minggu yang hanya hafal ayat emas atau ayat hafalan. Nggak cukup sampai di situ. Bahkan kita sebagai orang Kristen, pada saat kita mau ke surga bersama Tuhan Yesus, itu enggak cukup menjadi orang Kristen yang baik. Jadi untuk tiba di surga, ada hal yang harus kita lakukan, yaitu apa? Kita harus taat pada firman Tuhan, taat pada Tuhan Yesus, taat kepada Tuhan Yesus yang kita percayai. Jadi pada saat kita mau ke surga, kita mau tinggal bersama Tuhan Yesus di surga, itu ada hal yang harus kita lakukan. Bukan hanya menjadi anak sekolah minggu yang rajin beribadah, anak sekolah minggu yang hanya rajin membaca firman Tuhan atau menghafalkan ayat-ayat emas, ayat-ayat hafalan, tetapi kita harus taat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan, dan harus memiliki sikap hati yang benar. Itu yang harus kita kerjakan. Contohnya gimana sih Kak Ivana gitu ya? Memiliki sikap hati yang benar, taat melakukan firman Tuhan gitu. Mudah nggak? Nggak mudah.
Contohnya begini, kita mempunyai saudara, ya. Kita pasti yang punya adik atau yang punya cici, koko, kakak gitu, atau adik, pasti terkadang suka membuat kita tuh marah, sakit hati gitu, atau sebel gitu. Nah, di firman Tuhan mengajarkan untuk kita enggak boleh balas marah kita dengan marah kembali, atau balas kejahatan kita dengan kejahatan kembali. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita justru kita harus berdoa dan menjadi berkat buat dia, gitu, buat saudara-saudara kita. Wah, kalau dipikir enggak gampang kan? Susah gitu, enggak mudah. Dan Tuhan Yesus tahu itu gak mudah. Dan Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya sebelum dia naik ke surga bahwa Tuhan Yesus akan memberikan seorang penolong gitu. Karena Tuhan Yesus tahu hal-hal yang kita kerjakan itu untuk kita menjadi taat kepada Tuhan, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, itu tidaklah hal yang mudah. Tuhan Yesus tahu itu. Oleh karena itu Tuhan Yesus mau anak-anaknya, anak-anak Tuhan itu menjalankan firman Tuhan, menjalankan kehendak firman Tuhan, kehendaknya Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Harus ada penolong. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tahu kita nih hidup di dunia masih suka marah, bener gak adik-adik? Masih suka sakit hati, masih suka ngambek, masih suka minder alias rendah diri. Bukan rendah hati ya, tapi rendah diri. Dan masih banyak hal-hal negatif yang kita lakukan. Nah, pada saat sebelum dia naik ke surga, makanya Tuhan Yesus bilang gini, dia akan memberikan, dia berjanji memberikan, mengirimkan Roh Kudusnya. Roh Kudus untuk apa? Roh Kudus untuk apa? Roh Kudus untuk memberikan kemampuan bagi kita agar kita bisa memaafkan orang lain dengan tulus hati. Memaafkan orang lain, saudara kita, dengan kasih yang daripada Tuhan. Selain itu, Roh Kudus untuk apa? Roh Kudus untuk menguatkan kita dan untuk membuat kita tetap semangat walaupun kita disakiti hati kita oleh orang, atau walaupun saat ini masih ada pandemi. Roh Kudus yang menguatkan kita. Walaupun misalnya adik-adik merasa aduh bosen ya, udah hampir 1 tahun lebih kita ibadahnya hanya online, sekolah minggu online, enggak enak banget, betul enggak? Enggak ketemu sama teman-teman, tidak bisa bercengkrama, bermain sama teman-teman. Nah, itu hal-hal yang membuat kita sedih itu. Roh Kudus yang datang menghibur kita. Dan masih banyak lagi macam-macam alasan yang akan Roh Kudus berikan bagi kita. Nah, sekarang janji Tuhan Yesus itu udah digenapi kepada siapapun. Bagi mereka yang percaya kepada Tuhan dan mau taat kepadanya. Mereka yang minta, nah kita adik-adik nih yang minta kepada Tuhan agar Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita, maka kita pun akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, seperti firman Tuhan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bilang begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kuasa Roh Kudus bukan hanya menghibur, bukan hanya untuk menguatkan, tetapi pada saat kuasa Roh Kudus turun kepada kita yang minta kepada Tuhan, maka Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita keberanian untuk kita bersaksi, membicarakan, menceritakan akan kebaikan Tuhan.
akan ada kuasa yang mengalir di dalam diri Kak Ivana, di dalam diri kalian adik-adik, kalau kalian meminta Roh Kudus tercurah atas diri kalian, ya. Dan bukan hanya itu, Roh Kudus pun akan membawa kita hidup untuk melakukan kehendak Tuhan, ya. Dan pada saat Roh Kudus dicurahkan kepada kita, kita diberi kuasa. Kuasa untuk apa? Bukan kuasa seperti Doraemon punya kantong ajaib, bukan seperti Wonder Woman gitu kan, bukan seperti apa lagi ya, Avenger gitu, segala sesuatu, Hulk, Superman gitu, kuasa yang kalian nonton di film animasi atau film-film bioskop yang kalian sering nonton. Tetapi Roh Kudus ada di dalam diri kalian, di hati kalian, itu untuk kalian mempunyai kuasa melakukan kehendaknya Tuhan, kuasa mengalahkan keinginan-keinginan daging. Misalnya keinginan daging yang merugikan diri kita sendiri. Contohnya apa ya? Contohnya main gadget, ya kan? Mungkin susah kita mau melepaskan gadget kita karena sering main gadget. Kita jadi lupa nggak membaca firman, kita jadi lupa nggak berdoa, kita jadi lupa bantu orang tua. Nah, keinginan-keinginan itu yang akan membuat kita jauh dari Tuhan, dan Tuhan sangat sedih kalau kita jauh daripadanya. Nah, dengan kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita, itu akan membawa kita dekat kepada Tuhan. Kita akan berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan, tuntunannya Tuhan. Bahkan kita akan menjadi saksinya Tuhan. Karena apa? Karena ada Roh Kudus, kuasa Roh di dalam diri kita. Kita akan mampu menjadi saksinya Tuhan Yesus, dan bukan hanya bersaksi. Orang-orang yang ada di luar kita melihat kita pada saat kita melakukan kehendaknya Tuhan, mereka melihat, wah, benar ya, di dalam diri kalian itu ada Tuhan Yesus, dan mereka dimenangkan. Oleh siapa? Oleh kalian. Jiwa-jiwa mereka dimenangkan karena siapa? Karena kalian. Dan bukan hanya kalian, tapi karena Roh yang ada di dalam diri kalian. Itu yang membawa jiwa-jiwa yang tadinya tersesat, tadinya tidak mengenal Tuhan, menjadi mengenal Tuhan. Kita menjadi berkat bagi sesama kita, berkat bagi teman-teman kita. Karena apa? Karena Roh Kudus, karena ada kuasa Roh. Dan janji itu yang Tuhan Yesus janjikan sudah digenapi. Dan saat ini kalau kalian minta berdoa untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka Tuhan Yesus akan memberikan Roh-Nya. Roh, kuasa untuk apa? Bukan untuk bukan untuk kuasa sosokan, tetapi kuasa untuk melakukan kehendaknya Allah. Kehendaknya Tuhan Yesus itu apa sih adik-adik? Jangan lupa, amanatnya agung Tuhan Yesus itu apa? Jadikan semua bangsa, semua orang muridnya Tuhan Yesus. Jadi tugas kita itu adik-adik bukan hanya tugasnya Bapak Pendeta, Om Tante Gembala, bukan hanya tugasnya kakak-kakak sekolah minggu, bukan tugasnya hanya mama kalian, papa kalian, orang tua kalian, kakak kalian, bukan. Tetapi tugasnya kita semua. Untuk apa? Menjadikan semua orang itu muridnya Tuhan Yesus. Memenangkan jiwa mereka untuk Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Minta Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Minta kuasa Roh agar kita mampu menjalani kehendaknya Tuhan. Dan pada saat kita menjalani kehendaknya Tuhan, ingat adik-adik, firman Tuhan pun berjanji, Tuhan akan memberikan kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan pada saat kita melakukan kehendak Tuhan, janji itu pun akan digenapi oleh Tuhan. Kita akan mempunyai masa depan yang cerah, masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Dan selain itu,
ada tempat di surga bagi kita. Wow, puji Tuhan ya adik-adik. Oleh karena itu, berdoa, minta kuasa Roh Kudus, minta Roh Kudus dicurahkan untuk kita semua supaya kita dapat melakukan kehendaknya Tuhan dan kita mendapatkan tempat di surga. Ingat adik-adik, di surga itu enggak ada benci, enggak ada marah, enggak ada iri hati. Yang ada hanya sukacita. Mau tidak ke sana? Kalau mau, minta berdoa sama Tuhan. Tuhan, curahkan Roh-Mu supaya Roh Kudus itu membimbing kita, membawa kita untuk kita melakukan kehendaknya Tuhan, ya. Oke, firman Tuhan sekian dari Kak Ivana. Mari saat ini yang lagi pegang handphone, yang lagi duduk mendengarkan firman Tuhan, boleh taruh Alkitabnya, boleh taruh handphonenya. Kita mau sama-sama berdoa, ya. Kita sama-sama berdoa ya, agar kita minta agar Tuhan Yesus menguasai kehidupan kita, agar Tuhan Yesus masuk di dalam diri kita, memenuhi kehidupan kita, sehingga hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Yuk adik-adik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa, kami membuka hati kami untuk kami minta diisi oleh Roh Kudus-Mu, Roh-Mu yang akan membawa kami, Roh-Mu yang akan memberikan kuasa atas kami untuk kami melakukan kehendak-Mu Tuhan, untuk kami menjalani kehidupan ini berdasarkan kasih yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan melalui Roh-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun kehidupan kami, menuntun keseharian kami, itu kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami, menjadi berkat bagi semua orang yang ada di dekat kami ya Tuhan. Mari Roh Kudus, urapi setiap kami, urapi adik-adik kami, urapi kami semua, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami boleh kuat di dalam Tuhan, kami boleh melakukan kehendak Tuhan bersama dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, ini firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kami semua. Kami mengucap syukur, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mendengar firman Tuhan dan mau menjadi pelaku firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik, kita tutup ibadah hari ini. Kita mau tutup mata kita mau lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu. Kalau kami boleh sehat sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau juga menyertai kami sekeluarga, Engkau juga memberkati kami sekeluarga ya Tuhan. Kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan juga menjaga mereka dari pandemi COVID-19 ini. Biar mereka boleh sehat selalu, mereka boleh tercukupi akan segala kebutuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami ya Tuhan dari pandemi COVID-19. Dan juga Tuhan boleh memberikan kemakmuran atas bangsa dan negara kami, pemulihan di dalam ekonomi atas bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan melawan bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Walau lewat ibadah online, kami percaya Engkau juga memberkati jemaat-jemaat yang ada ya Tuhan. Adik-adik kami boleh melihat, biar Tuhan lewat ibadah online ini mereka boleh bertumbuh di dalam kasih-Mu, di dalam iman kepercayaannya.
Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau tutup ibadah hari ini, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Ayo adik-adik, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.